bakhil, medit, kikir. Sekarang keterangan masih dari Nabi. Jadi Nabi itu menggambarkan orang yang suka infak dan orang yang suka bakhil itu seperti dua orang yang mengenakan jubah dari besi. Di antara jubah dari besi itu sejak dari dari pentil dadanya sampai ke ke balung tulang-tulang dada. Jadi sebut saja pakai rompi. Jadi yang suka infak pakai rompi, yang bakhil juga pakai rompi. Kalau yang suka infak itu apa yang tersimpan di dalam rompinya dikeluarkan semua sampai kempes. Itu. Sedangkan orang yang bakhil tidak mengeluarkan tapi balas ngisi terus sampai kemudian tidak muat ini rompinya itu. Itu. Jadi secara simbolik ini sampai orang yang infak itu suka rompinya sampai diudal-udal sampai tidak tersisa sama sekali. Sebaliknya orang bakhil itu tidak tersisa ruang kosongnya. Kata Nabi ada dua karakter yang tidak bisa masuk dalam diri orang mukmin yang sejati, bakhil dan buruk budi pekerti. Nabi juga berdoa, ya Allah lindungi aku dari kebakhilan, dari ketakutan, dan dari jika dikembalikan ila adzalil umuri pikun, tua-tua jadi pikun, pelupa itu. Nabi berdoanya begitu. Makanya Nabi tidak ada riwayat yang kita temukan Nabi itu mengalami kepikunan lalinan, sudah makan bilang belum. Sudah makan bilang belum. Padahal ini terus dikasih makan. Pas tengah makan itu ya bilang belum makan. Padahal karo mulut. Kata Nabi lagi, hindarkan kedzaliman, karena kedzaliman akan jadi kegelapan di hari kiamat. Hindarkan bicara buruk, karena Allah tidak suka orang bicara buruk. Hindarkan bakhil, kikir, karena kaum sebelum kalian itu celaka karena kikir. Kikirlah yang memerintah mereka untuk bohong, akhirnya bohong. Jadi nek wong medit itu ketok ini jadi bakhil itu seakan menjadi porosnya akhlak-akhlak yang lain. Pokoknya yang gerbang bakhil itu terus kemudian pun sifat kebakhilan itu beranak pinak menjadi akhlak-akhlak tercela yang lain. Karena kowe medit ya akhirnya bohong. Kang njaluk endi entek ora duwe apa-apa. Padahal masih punya. Wa amarahum bidzulmi fadzalamu, mendorong untuk zalim, menganiaya orang lain, tega dia karena dia tidak ingin infak terus kemudian tega menganiaya orang lain. Memutus hubungan kerabat itu. Jadi karena medit eko dulur-dulurku ora war kena apa dulurku do jaluan gitu. Itu khawatir nanti dia dimintai terus menghindari ketemu kerabat. Seburuk-buruk perkara yang ada dalam diri seseorang itu adalah bakhil, dan bakhil disertai sombong, takut yang sangat Suatu hari terjadi peristiwa, ada orang terbunuh di medan perang. Nabi masih hidup. Terus perang selesai,
kan terus datang orang-orang. Kalau biar itu perang itu ada startnya, ada finishnya, ada mulainya, ada selesainya. Ya semayanan, janjian sama musuh, besok perang jam berapa, jam 6, yo siap. Selesai jam berapa, yo jam 12, jam 12, selesai. Jadi kalau perang ya belum jam 6, belum mulai terus nyelinap menyerang duluan, tidak. Sebagaimana kalau sudah jam 12 dinyatakan selesai, ketemu jago ngopi bareng. Kena apa? Bukan jamnya perang ini, jamnya wis rampung. Nah, saat perang dinyatakan, pertempuran maksudnya, pertempurannya selesai jamnya, itu nanti ya mencari jenazah. Oh ini jenazah punya saya, ini teman saya, kita ambil. Oh itu punya kamu, teman kamu, sana ambil, begitu. Saling membantu. Aku gunku gotong nomo, gunku jaga. Nah, yang kalau sudah pertempuran sudah reda, ini orang datang biasa, gitu. Iki wis ketokan kabeh iki, gak utuh iki. Ini teman kamu, enggak, ini gak ada teman saya. Kayaknya bukan juga, teman saya juga bukan. Karena sudah tidak dikenali. Misalnya sudah ya, jasadnya sudah rusak misalnya, itu ya wis separonan wis sing isor aku sing dhuwur. Nah, kalau pertempuran sudah reda seperti ini, terus orang termasuk perempuan bisa mendekat. Nah, ini ada perempuan mendekati korban perang, meratapi kematiannya, mungkin masih keluarga atau katanya wa syahidah. Apa maksudnya? Kalau di sini ya terjemahannya ya wa syahidah. Duh, gue mati lah Pak, mati syahid ya Pak, gitu wis meratapi begitu. Terus terdengar oleh Nabi, Bu, kok jenengan berani mengatakan dia mati syahid? Kok beraninya memberikan status syahid kepada dia? Bisa saja dia waktu hidup suka bicara yang tidak berguna. Sepele jebule. Yang kedua, atau bisa jadi dia ketika masih hidup itu bakhil, kikir, tidak mau infak, padahal ya bakhulu bima la yanqusuhu, dia menginfakkan hal yang tidak mengurangi hartanya sama sekali, itu tidak mau. Berarti bagaimana berdasarkan hadis ini bahwa orang kebakhilan atau bicara yang tidak berguna itu bisa menghalangi kesyahidan seseorang. Lah terus piye berarti? Ternyata syahadah, kematian syahid itu dia tidak dimulai sejak pertempuran terjadi, tapi sebelum pertempuran itu status syahid sudah harus disiapkan dulu. Apa? Tidak bicara yang percuma atau tidak kikir terhadap hal yang tidak mengurangi harta. Suatu saat, hadis lagi, kami berjalan bersama Rasulullah. Ini ceritanya sahabat Jubair bin Mut'im. Kami bersama Rasulullah disertai dengan para sahabat pulang dari Khaybar. Dalam perjalanan pulang itu muncul sekelompok orang Badui minta-minta, maksa-maksa kepada Nabi. Itu kan kalau pulang perang itu kan dapat rampasan perang ya, mau menang misalnya. Sampai Nabi itu ditekan-tekan, Nabi mundur-mundur sampai dekat ke pohon berduri, sampai selendangnya Nabi itu kecantol, sampai Nabi bilang tolong itu diambilkan itu selendang saya, serban saya itu. Terus Nabi kemudian menyatakan kepada orang-orang Badui, fawalladzi nafsi biyadihi law kana li adadu hadhil udhah,
seandainya saja begini, wahai orang Badui. Hei orang-orang Badui, dengarkan. Seandainya saya, ya, di sini ada banyak pohon. Seandainya saya punya pohon, punya unta sebanyak pohon-pohon ini yang ada di sini, tak kasihkan kalian semua, sampai kalian tidak menemukan, sampai kalian berkesimpulan saya bukan orang bakhil, bukan pembohong, bukan orang yang takut miskin. Tak kasihkan semua kepada kalian. Tapi memang ini kita sedang tidak membawa apa-apa, istilahnya begitu. Nah, titik tekannya hadis bagaimana Nabi itu sampai bersumpah, ya, fawalladzi nafsi biyadi, bersumpah saya itu berusaha sekuat mungkin tidak menjadi orang bakhil, tidak menjadi pembohong, tidak menjadi penakut. Waqala Umar